Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melakukan semua aktivitas kita. Kita menyadari kesempatan hari ini Tuhan berikan kepada kita bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena kasih anugerah Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, patutnyalah kita menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Jikalau berkat-berkat-Mu yang melimpah Engkau berikan kepada kami melalui kesehatan, melalui kekuatan ketika kami bangun pada hari ini. Bapa yang baik, kami mau melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami, membimbing langkah kami, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami untuk menerima firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yosua 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Berkata demikian bagi kita semua. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukannya kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada 2 orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Kami telah mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku,
dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, sering sekali ketika kita menghadapi dan menanggapi 10 perintah Tuhan, kita merasa ada perintah-perintah yang dapat ditoleransi, ada perintah-perintah Tuhan yang sama sekali tidak bisa dimaafkan. Seringkali kita merasa bahwa dosa berzina jauh lebih besar daripada dosa tidak menghormati orang tua. Di mata manusia, mana mungkin pelacur memperoleh keselamatan? Jika diukur dari standar keagamaan manapun, pelacur sangat tidak layak untuk menerima keselamatan. Namun, jika Tuhan berkenan menyelamatkannya, memangnya kenapa? Keselamatan bukan upah dari kebaikan manusia, melainkan pemberian Allah karena kasih dan anugerah Allah semata. Anugerah yang direspon dengan iman, karena oleh iman manusia menyambut keselamatan itu, dan anugerah Allah itu memang ajaib. Hal ini dialami oleh Rahab, seorang pelacur dari bangsa Kanaan. Ia mengakui bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini merupakan sebuah pernyataan teologis yang mendalam. Bagaimana Rahab memiliki pemahaman iman yang seperti itu? Ia tidak mendapatkan pendidikan teologi. Ia memperolehnya melalui penyataan Allah, melalui alam karya ciptaannya, dan melalui sejarah bangsa Israel yang sampai ke telinga bangsa Kanaan. Iman Rahab pada saat itu terlihat dengan jelas melalui permintaannya kepada dua mata-mata Israel agar mereka menyelamatkan dirinya dan keluarganya ketika Tuhan menyerahkan Yeriko ke dalam tangan Israel kelak. Ini adalah pernyataan iman yang dinamis, yang percaya bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan kedaulatannya dan sesuai dengan kuasa Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, anugerah Tuhan tidak pandang bulu. Dosa yang manapun, ketika Tuhan mau untuk kita bisa diselamatkan dan diampuni dari segala dosa kita mendapatkan keselamatan itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghakimi orang yang mau menerima anugerah Tuhan. Jangan kita menghakimi mana dosa yang lebih berat, mana dosa yang tidak terlalu berat. Justru kita harusnya mengucap syukur dan mendorong orang-orang yang bisa merespon anugerah itu dengan sikap dan sifat yang sepadan, yaitu dengan iman dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Kalau kita tidak bisa meraihnya dengan kekuatan kita sendiri, berarti harus ada yang memberikan keselamatan itu kepada kita. Itulah anugerah yang datangnya daripada Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah yang ajaib yang kami terima. Kami menyadari begitu banyak dosa kesalahan kami. Kami begitu menyadari begitu banyak pelanggaran yang kami lakukan. Hari ini kami kembali diingatkan anugerah yang ajaib yang kami terima dan kami respon dengan iman. Ajari kami tidak menghakimi orang lain, tidak menilai, tidak menimbang, tidak menghukum orang-orang yang melakukan dosa. Tapi biarlah kami boleh menjadi saluran anugerah-Mu terhadap orang lain. Bapa yang baik, kami akan melakukan aktivitas kami hari ini.
Biarlah Roh Kudus-Mu menemani, menyertai kami untuk merasakan anugerah-Mu, merayakan anugerah-Mu, dan menyalurkan anugerah-Mu terhadap setiap anak-anak-Mu dan dunia ini. Ajari kami tetap setia dan takut akan firman-Mu dalam kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.